Shalom teman-teman, ini persekutuan Jumat online kita yang ketiga. Sebelum kita memulai ibadah persekutuan Jumat pada siang hari ini, aku persilakan teman-teman untuk saat teduh sejenak. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saat ini, hendaklah kita mengucap syukur atas kasih karunia yang indah yang Tuhan berikan. Karena kita ada saat ini, kita hidup hari ini, semuanya karena kasih-Nya dan kemurahan-Nya. Bagi teman-teman yang sudah selesai saat teduh, mari kita naikkan pujian berkat kemurahan-Mu. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu.
kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, kasih-Ku. Engkau sangat baik, hanya padamu beribu. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala cinta kasih-Mu yang masih dapat menyertai kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang boleh Kau berikan buat setiap kami hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah persekutuan Jumat kami hari ini. Biarlah Tuhan yang boleh pimpin, Tuhan yang sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Apa kabar nih di masa karantina? Semoga kita tetap sehat ya. Untuk teman-teman yang saat ini, yang mungkin banyak tugasnya, tetap semangat ya dalam mengerjakannya. Semoga tidak ada yang stres. Dan untuk yang lagi kerja tetap semangat juga, tetap jaga kesehatannya. Sekalipun kondisi saat ini tidak memungkinkan kita untuk bersama, kita harus tetap bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kasih-Nya tetap ada bersama dengan kita. Untuk itu, mari kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu. Kami rindu Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindu Bapa dengan segenap hati dan jiwa kami. Kami mau menurut akan firman-Mu. Kami rindu Tuhan dengan segenap akal dan budi kami. Kami mau menurut akan perintah-Mu. Kami tidak dapat membalas akan kasih setia-Mu. Jadikan hidup kami berguna bagi-Mu. Mari kita naikkan pujian, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Sebelum kita bersama-sama merenungkan dan membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur jikalau pada hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan dan juga membaca firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh menyapa kami, menegur, menghibur, dan menguatkan kami,
Di tengah situasi kami terbatas untuk pergi kemana-mana, bahkan kami harus bekerja, belajar, dan melakukan segala kegiatannya dari rumah. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam segala hal. Engkau hadir dalam ruang dan waktu yang terbatas bagi kami, karena Engkau adalah Allah yang tak terbatas. Saat ini Tuhan, firman-Mu akan kami baca dan renungkan bersama. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa memelihara hati dan pikiran kami, membimbing kami supaya tetap mengerti, memahami di tengah keterbatasan kami, dan juga tetap melakukannya di tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kolose pasal 3 ayat 14. Teman-teman bisa membukanya. Kolose pasal 3 ayat 14. Firman Tuhan dinyatakan kepada kita demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itu yang menjadi pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba saya bertanya kepada kita semua. Pernah nggak sih kita mengalami yang namanya love at the first sight? Cinta pada pandangan pertama. Ya, kalaupun belum cinta, paling nggak inilah, suka atau kagum pada seseorang di sekitar kita. Pernah punya pengalaman itu atau sedang mengalami hal itu? Yuk, coba kita cek ataupun kita telusuri bagaimana proses dan rasanya. Love at the first sight. Biasanya itu kan berawal dari tatap-tatapan, saling penasaran, dan mungkin berkata di dalam hatinya, ih, cewek itu cantik banget deh. Ih, cowok itu ganteng deh. Manis ya mukanya. Atau mungkin kita berkata, ih, cowok itu kok diam-diam aja ya? Misterius banget. Bikin penasaran. Bikin pengen tahu deh, ih. Dan segudang kata-kata dalam hati yang membuat kita sebenarnya tertarik dan terdorong untuk mengenal lebih dekat dan bahkan untuk mengasihinya. Ya, dari tatap-tatapan, muncul rasa penasaran, lalu mulai curi-curi perhatian. Pura-pura pinjem buku catatan, udah dipinjem, nggak dibalik-balikin. Ya, pura-pura jatuh di depan orangnya biar dapat perhatian. Ya, bikin lelucon biar terhibur. Sampai kita bisa dapat nomor HP atau sekarang akun IG. Ya, kita follow walaupun dia belum tentu follow back, yang penting itu sudah sangat menyenangkan. Kita akan cari cara bagaimana kita punya waktu bisa berduaan dengan orang yang kita sedang gebet. Lantas apakah prosesnya berhenti sampai di situ? Oh, tentu tidak, saudara-saudara. Setelah mendapat perhatian, biasanya kita akan mempertahankan perhatian itu dengan berbagai macam cara. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk punya relasi yang lebih dari sekedar teman. Kita WA, kita DM IG-nya, nanya kabar, ya. Kalau enggak komen-komenan di status, di story, ya makin lama makin intens. Makin lama tuh pembicaraannya bukan hanya sekedar apa kabar, udah makan belum, tapi udah mulai ngajak jalan bareng. Sampai akhirnya kita pun memberanikan diri untuk memberikan sesuatu, ya, suatu barang yang menjadi tanda sayang kita kepadanya. Entah pas saat nembak kek, atau pas saat lagi berduaan. Harapannya sih barang itu menjadi tanda kedekatan dan bahkan tanda pengikat dari hubungan spesial yang bukan hanya sekedar teman. Ada nggak sih teman-teman yang lagi mengalami hal itu? Atau saat ini sedang menjalani proses dan perjuangan cintanya? Ayo, ngaku siapa yang lagi SKSD, sok kenal sok deket, atau sedang PDKT dengan teman seangkatan, atau mungkin adik atau kakak kelas, kan kita nggak tahu ya, mulai dari kakak adean gitu. Jangan-jangan ada yang sudah jadi ya? Udah berapa lama nih? Ya, oke lah teman-teman. It's okay. Santuy.
rileks aja, itulah hubungan percintaan. Teman-teman sadar atau enggak, sebenarnya pengalaman mencintai seperti itu sebenarnya merupakan satu dari sekian banyak keajaiban cinta dan keajaiban kasih yang Tuhan anugerahkan kepada kita, manusia. Kita bisa memiliki ketertarikan dengan orang lain, menyukainya, mencintainya, hingga saling dekat bahkan mau memberi dan berbagi. Semua itu terjadi karena cinta Tuhan yang dianugerahkan untuk kita. Cinta Tuhan itulah yang mendorong kita untuk memiliki dan melakukannya. Apa sih buktinya? Ada nggak sih bukti nyata cinta Tuhan itu? Peristiwa Paskah yang kita rayakan beberapa waktu yang lalu menjadi bukti dari kasih Allah yang tulus itu. Cinta Tuhan yang mendorong kita. Allah Bapa yang hadir dalam diri Yesus Kristus rela memberikan nyawanya agar kita ditebus dan diampuni dari dosa. Dan hal ini membuat kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena sekat dosa yang memisahkan manusia dengan Tuhan itu telah dihancurkan. Telah dijembatani oleh peristiwa salib. Dan kehadiran Yesus di sini menjadi tanda cinta yang besar dari Bapa kepada manusia. Oleh karena itulah, kita menjadi manusia yang mengasihi sesama, karena sejatinya kita terlebih dahulu mengalami kasih itu dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendirilah yang menyalurkan kasih-Nya agar kita saling dekat, agar kita saling terikat di dalam nama-Nya. Maka dari itu kita seringkali mendengar kita saudara dalam Kristus, walaupun kita terpisah, walaupun kita tidak saling kenal, tetapi di dalam nama Kristus kita dekat dan terikat. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah sebenarnya yang Paulus sedang tegaskan di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose yang tadi kita baca, ya, yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Paulus mengingatkan nih kepada jemaat di Kolose bahwa oleh karena Yesus, manusia itu diubah menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang dilimpahi kasih Tuhan dan yang diajak untuk terus menyalurkan kasih itu. Paulus menegaskan hal itu karena sebenarnya terjadi sebuah kondisi atau satu masalah yang terjadi di dalam jemaat Kolose. Apa itu? Tidak lain tidak bukan adalah perpecahan antar jemaat. Perpecahan itu terjadi karena antar jemaat saling memfitnah, saling iri hati, saling curiga, dan saling menuduh. Dan mereka ini sebenarnya sedang dihasut oleh para pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan bahwa marilah kita menentang ajaran Kristus yang disebarkan oleh Paulus. Ya, karena apa? Ajaran itu tidak sesuai dengan apa yang dunia tawarkan. Nah, disinilah sebenarnya yang sangat menyedihkan. Jemaat Kolose termakan dengan ajaran-ajaran palsu itu, dan kemudian malah saling menghujat, saling menghasut, sehingga timbul perpecahan di dalam kehidupan berjemaat. Maka dari itu, Paulus menasihatkan mereka untuk selalu mengenakan kasih. Kenapa? Karena dengan kasih itulah mereka bisa melawan dalam tanda petik segala perpecahan yang terjadi di antara mereka. Hanya kasih yang mampu meredam dan menyelesaikan perpecahan antar jemaat. Kasih yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, yang mau berbagi dan saling melayani sebagai saudara sepersekutuan. Sehingga kasih itu menyatukan dan menyempurnakan sebagaimana yang Yesus lakukan melalui peristiwa salib dan kebangkitannya. Jadi Paulus menegaskan di sini, saudara-saudara. Ya, untuk apa? Kenakanlah kasih, karena kasih itu menyempurnakan dan dia menyatukan. Nah, itulah yang kemudian menjadi inspirasi terhadap tema kita hari ini. Ada yang tahu temanya? SKSD. Ya, SKSD bukan sok kenal sok dekat, yaitu umumnya. Tapi SKSD di sini adalah salurkan kasih agar saling dekat. Pertanyaannya adalah, gimana sih kita bisa menjadi penyalur kasih itu di dalam hidup kita, sebagaimana kita mencontoh teladan Tuhan Yesus, yang tadi sudah Paulus tegaskan, dan sudah Yesus lakukan sendiri.
lewat peristiwa salib dan kebangkitannya. Nah, di sini setidaknya ada dua hal yang saya ajak untuk kita renungkan bersama. Bagaimana kita menjadi penyalur kasih itu di dalam hidup kita yang mungkin saat ini kita sedang terbatas. Baik itu ruang gerak kita, perjumpaan kita oleh karena pandemi COVID-19 di Indonesia. Mari teman-teman kita bersama-sama coba renungkan dan aplikasikan dalam hidup kita. Gimana caranya menjadi penyalur kasih itu? Ada dua. Yang pertama adalah, mari kita sadari bahwa dimensi atau makna kasih itu luas. Sehingga kasih itu dapat disalurkan dengan berbagai macam cara. Ya, menyalurkan kasih atau salurkan kasih itu dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Seringkali kalau kita bicara mengenai salurkan kasih, saluran kasih, dan seterusnya, yang terbersit dalam pikiran kita tuh apa sih? Yang terbersit kan identiknya atau hanya dipahami sebatas memberi atau berbagi secara material. Betul ya? Saluran kasih, sumbangkan dana Anda, bla 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 bla. Gitu ya. Jadi identiknya dengan berbagi secara materi. Tapi kalau kemudian kita lihat dalam kondisi sekarang, ngapain kita kasih? Bagaimana kita mau menyalurkan kasih itu kalau saya sendiri sebenarnya nggak punya barang atau uang yang bisa saya berikan? Saya juga serba pas-pasan. Ya kita berdalih. Apa yang bisa saya bagikan? Wong saya juga butuh dibantu kok, saya butuh dikasihi. Saya butuh disalurkan kasih itu, bukan sebaliknya. Nah teman-teman, seringkali berdalih di balik bahwa kita yang butuh dikasihi, kita yang butuh disaluri kasih itu. Tapi saya mau menegaskan bahwa memberi dan berbagi merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk kasih. Pertanyaannya, ada nggak sih? Atau gimana sih bentuk saluran kasih atau menyalurkan kasih yang lain? Ada nggak kira-kira? Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bentuk menyalurkan kasih itu juga bergantung dari apa arti kasih. Cara kita mengasihi itu tergantung bagaimana kita memahami kasih tersebut. Gitu ya. Buat saya misal contohnya, buat aku kasih itu adalah berbagi. Jadi cara mengasihiku adalah memberi. It's okay. Tapi ada nggak sih bentuk yang lain? Ada nggak sih makna yang lain? Kasih itu semacam apa? Kasih itu apa? Dan seterusnya. Nah, mari kita lihat contoh ataupun kita ambil definisi kasih sebagaimana yang ada dalam Alkitab. Dalam hal ini adalah yang tercatat di dalam surat 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7. Yang dinyatakan seperti ini, teman-teman. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jika kita mengacu pada ayat ini, berarti teman-teman, menyalurkan kasih itu bisa melalui kesediaan kita untuk bersabar, kesediaan kita untuk bermurah hati, kesadaran untuk tidak menyombongkan diri, bahkan juga mengupayakan keadilan, kita berempati dan mengampuni. Sadar atau tidak, semua itu pada akhirnya menyatukan kita dalam komunitas. Bayangkan komunitas kalau nggak ada keadilan, nggak ada empati, semuanya saling menyombongkan diri. Ya, jadi kasih yang punya dimensi dan makna luas itu mempengaruhi bagaimana kita menyalurkan kasih tersebut. Tidak hanya sebatas atau tidak hanya cuma pemahaman bahwa menyalurkan kasih adalah berbagi materi. Itu salah satunya dan itu baik. Tetapi dalam keterbatasan kita,
tidak ada alasan buat kita untuk tidak menyalurkan kasih itu. Karena apa? Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menyalurkan kasih. Sehingga kita saling dekat, saudara-saudara. Nah, saat pandemi COVID-19 ini melanda, terjadi dalam kehidupan kita di Indonesia, ada banyak gejolak, ada banyak perubahan, ada banyak penderitaan yang terjadi. Ada banyak mereka yang terdampak secara keuangan, secara ekonomi. Bahkan juga mereka yang tersuspek, mereka yang menjadi PDP dan ODP. Bagaimana kita menyalurkan kasih agar kita tetap saling dekat? Pun ketika kita juga mengalami gejolak ekonomi dan keuangan yang sama. Belajar dari apa yang tadi saya sampaikan, bahwa kasih memiliki dimensi dan makna yang luas, sehingga ada banyak cara untuk kita menyalurkan kasih itu, sekalipun kita tidak punya atau tidak berkelimpahan materi. Tapi kita masih punya hati untuk memberi perhatian. Kita masih punya tenaga untuk memberikan dukungan lewat telepon, lewat WA, dan seterusnya. Yang menyedihkan kan adalah ketika mereka sudah tersuspek, ODP, PDP, atau bahkan para tenaga medis, justru mendapatkan pengucilan, mendapatkan stigma negatif. Betul ya? Kita baca dan kita lihat berita-berita itu. Dan itu masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Teman-teman, mungkin kita sering mengatakan mereka garda terdepan. Tapi bagi mereka, kita juga adalah garda terdepan. Garda terdepan untuk memutus stigma negatif terhadap mereka. Garda terdepan untuk memutus rantai penyebaran dengan stay at home dan seterusnya. Tapi mari, kita bisa tetap menyalurkan kasih itu agar kita tetap saling dekat dengan cara memberikan perhatian, menghapuskan stigma. Justru ketika ada yang PDP, ODP, bahkan tersuspek dan mereka harus isolasi mandiri, disitulah kita menolong, membantu, bahkan menguatkan mereka. Mereka bukan tahanan kriminal. Mereka bukan aib. Mereka adalah kita. Kita harus mendukung mereka. Tetap salurkan kasih dengan berbagai macam cara untuk kehidupan kita bersama. Itu yang pertama. Yang kedua dan terakhir, teman-teman, dari tema hari ini, firman Tuhan mengajak kita yang kedua adalah belajarlah untuk menyalurkan kasih yang baik dan benar sehingga memberi dampak yang membangun kehidupan. Teman-teman, tadi di awal saya mengatakan kalau kasih itu berdimensi dan bermakna luas ya. Orang bisa memiliki pemahaman tentang kasih apapun. Orang bisa mendefinisikan kasih atau cinta seperti apapun. Ya. Sehingga itu mempengaruhi bagaimana dia bersikap, bertutur kata, dan juga berpikir tentang sesama. Bahkan juga sebenarnya teman-teman, ada banyak bahasa kasih atau bentuk kasih yang beragam. Bahkan satu dengan yang lainnya pun punya bahasa dan bentuk kasih yang berbeda. Satu keluarga sendiri pun punya bahasa kasih dan bentuk kasih yang berbeda. Misalnya, orang tua bekerja keras demi mencari nafkah bagi penghidupan keluarganya. Tentu anak-anaknya. Dasarnya apa? Kasih. Dasarnya apa? Sayang. Tetapi dengan dasar kasih dan juga dengan dasar sayang, orang tua rela resign, keluar dari tempat kerjaannya, memilih menjadi ibu atau bapak rumah tangga demi merawat dan membesarkan anak-anaknya. Bahasa kasih, bentuk kasih yang berbeda, beragam. Atau mungkin juga contoh lainnya adalah kita punya teman, kita punya sahabat, atau kita punya pacar. Kita dukung mereka agar prestasinya baik, sehingga memiliki kesempatan-kesempatan di dunia akademis ataupun di dunia pekerjaan lebih baik. Tetapi juga kita pada saat yang lain, sebagai bentuk kasih juga, kita marah pada teman,
Ada orang lain yang justru malah menyebarkan virus-virus kebencian, virus-virus intoleransi, radikalisme dalam kehidupan kita. Karena apa? Dengan kebencian, intoleransi, radikalisme, apa yang kita salurkan, kasih yang sudah kita nyatakan justru menjadi hancur. Dan di situ kita marah. Tapi sadar atau tidak itu sebagai bahasa kasih. Karena kalau kita tidak bertindak, tadi ya seperti yang di Korintus, 1 Korintus pasal 13, ketika kasih itu adalah mengupayakan keadilan, dan ketika kita melihat ada kebencian, ada intoleransi yang menyebabkan ketimpangan buat yang lain, lalu kita bertindak di sana untuk mengubah, membetulkan, dan melawan dalam tanda petik kebencian, intoleransi, dan seterusnya itu sebenarnya adalah bahasa kasih kita, bentuk kasih kita untuk membangun, untuk memberikan dampak yang baik bagi kehidupan bersama. Jadi kita belajar menyalurkan kasih itu dengan baik dan benar, teman-teman. Karena tadi apa? Dimensi itu banyak sekali. Makna kasih itu luas sekali. Orang punya pemahaman pemaknaan yang berbeda-beda dan cara menafsirkan yang berbeda-beda. Ya, dan itu menjadi dasar mereka untuk bertindak, dasar kita untuk bertindak. Maka dari itu, teman-teman, di sini kita perlu hati-hati. Karena apa? Karena kasih itu bisa dimanipulasi dan juga bisa disalah tafsirkan untuk membenarkan tindakan-tindakan kita yang keliru. Motivasi dan tujuannya salah, tapi dibalut dengan kata kasih, dibalut dengan konsep, dengan pemikiran kasih dalam tanda petik. Contohnya aja sederhana. Ada orang mencuri HP, ya, seri yang terbaru. Supaya apa? Supaya dia diakui, supaya dia diterima, bahkan dikasihi teman-teman segengnya yang lain, yang mungkin juga adalah kumpulan para pencuri. Lihat ya, demi dikasihi, demi diakui, dia membenarkan tindakan-tindakan yang keliru dengan motivasi dan tujuan yang salah. Atau contoh yang lain deh yang lebih sederhana. Ya, kembali kepada tadi SKSD, PDKT, pacaran, kakak adean, dan seterusnya. Atas dasar kasih atau atas dasar sayang pada pacar, kita rela, ya, kita rela menjadi bucin. Oh enggak ya, kita rela ngebohongin orang tua kita sendiri, bahkan ngebohongin orang tua pacar kita. Bilang ke teman kita, ya, nanti kalau orang tua gue nanya, orang tua cewek gue atau cowok gue nanya, bilang gue kerja kelompok ya. Tapi apa? Tapi malah jalan-jalan entah kemana, bahkan nginep berdua, gak pulang, dan seterusnya. Ya, itu ada atas dasar kasih loh, atas dasar sayang. Jangankan pacaran deh, lagi PDKT. Bukankah ada aja ini ya, hal-hal yang kita manipulasi demi dekat dengan orang lain yang lagi kita gebet. Ya, kita pura-pura, kita dalam tanda petik tampil sempurna demi marketing kita terhadap orang yang kita gebet. Dasarnya apa? Kasih, sayang kepada orang yang kita sukai. Tapi ternyata motivasinya sekali lagi, dan juga tujuannya salah. Gue ngedeketin si A karena dia kaya. Gue ngedeketin si B karena dia bisa memberikan keuntungan. Gue makan gak perlu repot, pasti selalu dibayarin, ditraktir, dan seterusnya. Turun gak perlu kepanasan, ya karena dipayungin, dan seterusnya. Alah, ya bucin sih jadinya. Tapi teman-teman, disinilah yang perlu kita ingat. Ya, dimensi dan makna kasih itu beragam, luas. Tapi yang perlu kita ingat, kita harus melakukannya demi membangun relasi dan membangun kehidupan kita tanpa merusak atau merugikan orang lain. Sini catatan pentingnya. Tanpa merusak atau merugikan orang lain. Tentu diri sendiri juga pasti nggak mau rugi. Tapi ketika sudah merusak dan merugikan orang lain, bahkan juga menciptakan kedustaan-kedustaan, pastilah kasih itu menjadi sia-sia.
Dua hal ini teman-teman yang menjadi perenungan kita hari ini. SKSD, salurkan kasih agar saling dekat. Salurkan kasih agar kita saling menyatu dan bersekutu. Kita bisa pakai materi, iya, tapi juga ada yang sifatnya imaterial. Tergantung bagaimana kita merasakan, mengalami, dan juga memaknai kasih Tuhan dalam hidup kita. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, ada banyak cara kreatif yang membangun tentunya untuk kita menunjukkan dan menyalurkan kasih itu. Mari kita bersama-sama menyadari kasih Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Kasih yang menyatukan kita, mengikat kita dalam kasih setianya. Tanpa kasih, kita bukan apa-apa. Tanpa kasih, kita pun juga bukan siapa-siapa. So, jangan tahan-tahan kasihmu, tapi salurkanlah agar setiap orang bisa merasakan kasih Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Kak Yohanes atas firman-Nya. Kesimpulan yang saya dapat, mari kita mengasihi sesama karena Tuhan Yesus mengasihi kita lebih dahulu. Mari kita belajar untuk menyatukan kasih yang baik dan benar, sehingga memberi dampak yang membangun dalam kehidupan kita. Agar kita juga bisa saling dekat, agar kita saling menyatu dan bersekutu. Karena tanpa kasih kita bukan apa-apa, tanpa kasih kita juga bukan siapa-siapa. Sekarang kita akan mendengarkan warta yang akan disampaikan oleh pengurus. Kepada pengurus, kami persilahkan. Shalom semua. Warta Pomiti minggu ini untuk hari Rabu tanggal 29 April kita ada persekutuan doa malam dengan tema Pause and Pondering. Dan untuk hari Jumat depan kita tidak ada PJ karena Jumat depan itu tanggal merah, jadi PJ-nya di skip dulu ya guys. Jadi kita ketemu lagi di minggu depan selanjutnya. Terima kasih. Di persekutuan Jumat ini kita dilayani oleh MC hebat kita yaitu Derlina Hasugian dari Teknik Industri 2017 dan juga pembicara kita yaitu Kak Yohanes. Untuk pelayanannya mari kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya kita akan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Kami juga mau mengucap syukur untuk setiap puji-pujian dan sebagian dari firman-Mu yang boleh kami dengar. Kiranya ya Tuhan, firman yang boleh kami dengar dapat menjadi rema dalam kehidupan kami dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu yaitu Derlina dan Kak Yohanes. Engkau yang berkati setiap pelayanan mereka dimanapun mereka ditempatkan ya Tuhan, dan Engkau juga yang berkati keluarganya agar selalu menjadi berkat untuk orang banyak. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kampus kami, Institut Teknologi Indonesia yang saat ini ditutup ya Tuhan akibat pandemi virus corona. Kiranya dengan ini tidak melunturkan semangat kami dalam belajar ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk rektor dan jajarannya. Kiranya mereka dapat melakukan setiap tanggung jawabnya dengan benar. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Pomiti. Kiranya Pomiti dapat terus menjadi wadah untuk bersekutu dan memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Juga kiranya Pomiti ini dapat menjadi wadah untuk berelasi antar sama mahasiswa Kristen. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini mengalami bencana virus corona. Kiranya Engkau yang lindungi negara kami, Engkau yang berikan tiap-tiap kami kekuatan dan kesehatan ya Tuhan, khususnya untuk pemerintah dan juga tenaga medis yang berjuang melawan pandemi virus ini. Kiranya pandemi virus dapat segera berakhir ya Tuhan, agar kami bisa melakukan aktivitas kami secara normal kembali. Ampunilah juga ya Tuhan setiap kesalahan dan dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Hai dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Saat hati kita penuh dengan kasih Tuhan, hidup kita pasti penuh dengan sukacita yang melimpah. Tuhan, ajarilah kami untuk saling mengasihi, ajarilah kami untuk saling mengampuni. Penuhi kami dengan kasih untuk selalu mengasihi sesama kami. Mari kita angkat pujian, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan,
doa penutup kepada Kak Yohanes, saya persilahkan. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama dipersatukan, dipersekutukan dengan renungan bersama, ibadah dan persekutuan bersama. Biarlah Tuhan, kami tetap dimampukan untuk menjadi penyalur-penyalur kasih dari Tuhan, karena kami tahu kami telah dikasihi oleh Tuhan terlebih dahulu. Dan biarlah dalam segala keterbatasan kami, Tuhan menganugerahkan hikmat, sehingga kami mencari cara-cara yang kreatif, cara-cara yang konstruktif, agar kasih Tuhan itu tetap bisa kami salurkan. Terima kasih Tuhan untuk inspirasi-Mu yang Kau nyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami bisa semakin mengenal bagaimana kasih yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, dan juga kasih yang harus kami salurkan kepada sesama kami. Dan di dalam keterbatasan kami mohon sekali lagi penyertaan dari Tuhan. Dan biarlah pimpinan penyertaan dari Tuhan juga senantiasa menyertai keluarga kami, orang yang kami kasihi, bahkan juga mereka-mereka yang saat ini sedang berjuang untuk menangani, melawan wabah COVID-19 di Indonesia. Terima kasih Allah, inilah setiap kami yang rapuh dan terbatas. Kami butuh Tuhan, dan kami tahu hanya Tuhanlah sumber kehidupan dan sumber keselamatan kami. Untuk itu Tuhan, kami mau berjalan sesuai dengan cara-Mu, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan untuk itu, curahkanlah berkat untuk kami. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menerangi jalan-Mu saat Engkau melangkah maju. Kiranya sukacita ilahi mengisi relung hati insani-Mu, sehingga Engkau memiliki kekuatan dan pengharapan baru. Kiranya hari-hari-Mu diisi dengan cinta yang mendorong-Mu untuk berpartisipasi dan berkarya ke dalam misi Allah Tritunggal bagi kehidupan ini. Amin. Sekarang, aku mengajak teman-teman untuk bersaat teduh sejenak. Persekutuan Jumat online kita telah selesai. Selamat hari Jumat. God bless you all.